Cerita dimulai saat Takumi Iruma, yang nggak sengaja dipanggil ke dunianya Dewi Nolin. Sebenarnya yang manggil Takumi ke dunia ini bukan Dewi Nolin, tapi Takumi secara tidak sengaja terpanggil ke dunia ini. Dewi Nolin minta maaf secara langsung mewakili yang manggil. Dia jelasin kalau seharusnya spell pemanggilan itu dilarang karena bisa bikin dunianya runtuh. Tapi ada negara nakal namanya Sidonia yang malah nekat pakai itu sembarangan. Walaupun udah usaha sekuat tenaga, Dewi Nolin cuma bisa selamatin Takumi sebelum yang manggil bisa dapetin dia. Lalu Takumi bilang, kirim aku balik aja. Tapi nggak bisa, dia udah kunci rapat-rapat spell pemanggilan untuk orang dari dunia lain. Parahnya lagi, sekarang Takumi nggak punya tubuh fisik. Dewi Nolin nawarin dia awal baru di dunia yang baru, dan mutusin buat kirim dia ke negara tanpa orang dari dunia lain, sambil kasih berkah biar dia jadi super kuat. Si Dewi jelasin tentang sistem pekerjaan di dunia itu, dan Takumi, yang gak suka berantem, minta pekerjaan yang bukan petualang. Dia setuju, kasih beberapa skill asik, dan ngirim Takumi buat mulai hidup baru. Takumi secara paksa mendarat darurat di benua Asgard, dan mungkapin betapa parahnya pengalaman ini. Dia jalan ke dekat sungai, buat ambil napas sambil ngeliat air yang mengalir, dan buat pertama kalinya lihat wajah barunya, yang jadi wajah protagonis isekai generasi baru. Dia pakai baju khas bangsawan dan juga bawa tas yang mungkin bakal berguna. Takumi buka tasnya dan nemuin beberapa persediaan makanan, air, dan beberapa koin emas. Jadi kebutuhan dasarnya udah aman. Berkat Dewi Nolin, Takumi memutuskan untuk ngecek status buat lihat skill macam apa yang dia dapat dari Nolin sebelum dikirim ke sini. Di menu sistem, ada berkat yang dia terima dari Dewi Nolin di akhir daftar. Ini bikin Takumi khawatir, karena kalau orang-orang di dunia ini bisa lihat skill dan berkat orang lain, pasti bakal bikin orang penasaran kalau mereka tahu Takumi punya berkat dari Dewi. Jadi, dia mutusin buat nyembunyiin berkat itu dari tampilan publik, bareng dengan kotak itemnya, karena itu juga bisa dianggap item curang. Setelah itu beres, Takumi lalu fokus ngeliat skill aktifnya, di mana beberapa skill sihir level 1. Karena belum pernah nyobain sihir sebelumnya, dia mutusin buat coba skill barunya itu, buat lihat apa beneran bisa digunain. Nggak mau pakai sihir api di hutan liar ini, dia aktifin spell tipe air, yang bikin dia bisa bikin bola air. Terus, dia coba sihir angin dan batu, dan keduanya lumayan keren buat bela diri. Setelah mulai nyaman dengan tubuh barunya, Takumi mulai nyari desa dan nemu kayu berkualitas tinggi yang langsung dia jadiin tombak pakai skill pandai besinya. Lanjut pakai skill appraisalnya, dia ngumpulin berbagai jenis tanaman obat yang berguna buat keadaan darurat dan simpennya di kotak item dimensi lain. Tiba-tiba, ada cewek kecil namanya Molly yang lari keluar dari semak-semak, dikejar sama kelinci gede dan galak. Dia sembunyi di belakang Takumi, minta tolong, dan cowok itu nggak mengecewakan. Dia langsung pakai tombaknya buat ngalahin kelinci bertanduk itu dengan sekali tebas. Karena berhasil mengalahkan binatang liar ini, dia dapat pekerjaan sebagai pejuang, walaupun dia nggak mau jadi pejuang. Yang jelas, dia memastikan kalau si Molly baik-baik aja, dan tahu kalau si Molly ke hutan mau ngambil tanaman obat dari desa dekat situ. Karena dia juga lagi nyari desa, dia ikutan Molly dan simpan kelinci itu di kotak barangnya. Padahal dia lupa kalau nggak boleh pamer kemampuan curangnya ke orang-orang di dunia ini. Sementara itu, di kerajaan suci Sidonia, 3 anak SMA tiba-tiba ada di aula besar. Dan mereka disambut sama wanita berjubah yang nyapa mereka sebagai pahlawan baru di dunia ini. Sebelum menjelaskan semuanya, dia memperkenalkan diri sebagai permaisuri pertama dari kerajaan ini, Elizabeth. Dan dia melepaskan jubahnya, memperlihatkan wajahnya yang seperti penjahat. Salah satu pahlawan, Akane, secara nggak sengaja pakai berkah yang dia terima dari Dewi Nolin, yang membuatnya sadar kalau Elizabeth tuh tipe wanita yang nggak bisa dipercaya. Pada saat itu, Takumi dan Molly udah sampai di desa Boat. Ayah dan ibu Molly berterima kasih ke Takumi karena udah nyelamatin anak mereka, dan Takumi pun minta izin buat tinggal sementara di desa itu. Permintaannya langsung disetujui, dan mereka mulai membangun rumah buat dia. Takumi pertama kali kaget dengan ide dibangunkan rumah. Ternyata Takumi cepat beradaptasi dan bantuin mereka. Setelah itu, dia coba gunakan sihir buat meratakan tanah, tapi malah jatuh karena energinya terlalu banyak terkuras. Penduduk desa kaget karena dia bisa pakai sihir, tapi mereka lega dan senang juga.
Mereka meyakinkan Takumi kalau mereka bakalan selesaikan bangunannya dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu singkat, rumahnya udah jadi dan lengkap sama furnitur. Setelah pindah ke rumah itu, dia kepikiran buat jadi pandai besi dan bikin senjata baru. Dia pakai berbagai jenis biji besi yang udah dia kumpulin, ditambah biji besi ajaib, dan berharap bisa bikin beberapa peralatan. Walaupun biasanya ini butuh tungku besar, dia pakai sihir alkemi buat lelehkan biji-biji itu dan membentuknya jadi balok besi. Setelah berhasil, dia berimajinasi dengan berbagai pilihan benda yang bisa dia bikin pakai besi dan tembaga. Nggak lama kemudian, Molly datang ngajak dia makan malam, tapi nemuin dia pingsan karena kelelahan di rumahnya. Dia udah pakai mananya terlalu banyak dan akhirnya pingsan. Untungnya, Molly nemuin dia tepat waktu buat minta bantuan. Pas itu juga, Martha marahin dia sementara Banga kasih dia ramuan penyembuhan biar dia bisa sembuh total. Dia sih cuek aja, terus lanjutin alkeminya, tapi kali ini dia diawasi ketat sama Martha dan Molly. Dengan skill alkeminya, dia bisa ngekstrak berbagai logam dan bikin berbagai peralatan buat penduduk desa. Dengan bantuan pandai besi, dia juga berhasil bikin tombak buat menjaga dirinya sendiri. Nggak lama setelah itu, Takumi ketemu Banga buat meminta ramuan. Dia bingung kenapa Takumi mau pakai ramuan kayak gitu. Soalnya sebagian besar ramuan itu tuh basic banget. Tapi dia tawarin buat ngasih ramuan-ramuan itu, pas Takumi bilang dia pengen bikin ramuan dari tanaman obat yang udah dia kumpulin. Dengar itu, Banga bilang mau beli beberapa ramuan begitu, Takumi selesai bikinnya. Takumi sih seneng-seneng aja dengan tawaran itu, tapi berharap Banga nggak terlalu berharap banyak. Nggak lama setelah itu, Takumi ngabisin waktunya buat bikin ramuan dengan cara nyampur beberapa herba, dan dia sadar warna ramuan itu berubah seiring dia nyampur. Dia bilang eksperimen ini bikin dia keinget sama masa kecilnya. Begitu selesai, dia baru nyadar kalau ramuan yang sama itu muncul dalam dua warna yang berbeda. Dia pikir ini mungkin karena sihir air yang dia pakai, dan dia bertekad buat belajar lebih banyak resep ramuan. Setelah itu, dia pergi ke hutan buat nyari lebih banyak herba. Dia malah menggigit sehelai daun yang gak dia kenal. Ternyata itu daun beracun. Karena rasa penasarannya, bikin dia hampir pergi-pergi ke alam baka. Lalu dia buru-buru pakai sihir buat nyembuhin dirinya sendiri. Baru aja dia selamat dari racun. Saat dia melihat ke belakang, dia langsung melihat babi berlapis baja dengan mata merah menyala, siap mau memangsa dia. Buat jaga diri, dia ngambil tombak yang ada di sebelahnya dan siap-siap buat bertarung. Pertama-tama, dia coba ambil pisau di tempat penyimpanannya dan lempar ke monster itu, tapi malah memantul di kulit tebal sang babi. Setelah itu, dia berusaha tusuk dahi monster itu dengan tombaknya, tapi babi hutan itu malah menghancurkan tombaknya jadi kepingan kecil. Sebelum monster itu bisa kasih serangan fatal, dia berhasil menghindari serangan itu. Dia coba pakai sihir pemotong angin dan bola batu, tapi nggak ada efek sama sekali ke monster itu. Sementara monster itu semakin mendekatinya, dia berusaha berpikir secepat mungkin buat nyari cara selanjutnya. Di saat itu, dia dengar suara dari semak-semak di belakangnya, dan berbalik untuk lihat ada laba-laba berbisa yang cedera. Awalnya, dia kira laba-laba itu mau menyerang dia, tapi dia sadar kalau laba-laba itu lagi kesakitan. Tiba-tiba monster itu ngisi energi dan mau nyerang dia, tapi laba-laba itu melompat ke arah monster, bikin monster kehilangan fokus dan nabrak pohon. Setelah itu, monster itu blok lagi, siap-siap ngadepin Takumi untuk terakhir kalinya. Kali ini, Takumi nggak ada tempat buat lari. Sementara monster itu bersiap-siap buat menghabisinya, dia berpikir keras buat nyari solusi. Pas tepat saat babi itu mau mengakhiri hidupnya yang malang, dia melompat ke udara dan pakai kekuatan alkeminya buat serang monster itu. Dia pakai sihir dekomposisi di kepala monster itu. Ini benar-benar menghabisi monster itu sekali dan selamanya. Setelah itu, dia jalan ke arah laba-laba yang cedera, dan terlihatnya makin parah setelah coba nyelamatin Takumi. Buat balas budi, dia pakai sihir pemulihan buat nyembuhin luka laba-laba itu. Setelah selesai, dia mau balik pergi, tapi dia diberitahu kalau dia bisa menjinakkan laba-laba itu. Status ini bikin dia terkejut, soalnya nggak mungkin banget buat menjinakkan laba-laba berbisa. Meski begitu, dia tetap melanjutkan dan nanya, mau ikut aku nggak? Dan secara mengejutkan, laba-laba itu bilang iya. Takumi pun ngasih nama Maple. Begitu dia kasih nama, laba-laba itu berevolusi jadi laba-laba yang lebih besar, dan Takumi bawa Maple kembali ke desa.
Di desa, penduduk desa kaget lihat Takumi bisa ngalahin babi berlapis baja sendirian. Mereka malah lebih terkejut karena Takumi bisa menjinakkan laba-laba berbisa. Di tengah-tengah semua ini, mereka ngadain pesta daging malam itu dan sadar kalau kedatangan Takumi bawa kebahagiaan buat mereka. Mereka kasih Takumi barang-barang dari babi yang nggak bisa dimakan, yang bisa dia jual di kota. Sementara itu, Dewi Nolin juga senang banget ngelihat Takumi bisa beradaptasi dengan baik di dunia baru ini.